Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar, dan ikhwan akhwat yang disayang Allah. Alhamdulillah ya, kita dapat bersama-sama kembali di hari Rabu 25 Januari atau 3 Rajab ya, di dalam acara psikologi keluarga yang mudah-mudahan akan membuat kita semakin mampu menempatkan diri sebagai siapa di rumah, apapun itu ya. Dan tidak lupa tentu saja salam salawat kita lantunkan kepada kekasih kita, junjungan umat Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kelak kita dipertemukan dengan beliau di yaumil akhir ya. Ikhwan akhwat, hari ini kasus yang datang seperti yang biasanya kita harapkan adalah bisa jadi pegangan kalau ada keluarga dekat atau siapapun yang mengalami hal yang sama. Tapi hari ini sayang sekali Mas Krisna nggak bisa hadir, berhalangan. Mudah-mudahan Rabu depan bisa bersama-sama kembali. Dan Ustadz seperti biasa, mari kita awali dengan membaca Ummul Kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, Allahumma amin. Jadi Ustadz, ikhwan akhwat, ini kasus yang masuk, yang menyampaikan adalah yang wanita. Saya janda, 2 anak, menikah dengan duda, juga 2 anak Ustadz. 9 tahun perkawinan kami baik-baik saja. Dan sekarang ini dia entah bagaimana akrab sekali dengan mantan istrinya dan dengan anak-anaknya. Mereka sering jalan-jalan ke luar negeri. Sementara saya sekarang ini menjadi sakit-sakitan karena ditinggal suami. Mungkinkah cerai Ustadz? Tapi bagaimana dalam Islam? Secara finansial dia bertanggung jawab. Tapi kalau dia asik dengan keluarganya dan saya nggak dianggap, rasanya berat Ustadz. Apakah di dalam Islam memang pria bisa seperti itu? Mohon pencerahannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Seorang wanita yang statusnya janda bertemu dengan seorang laki-laki yang statusnya menduda. Masing-masing memiliki 2 orang anak. Mereka hidup cukup baik, hangat selama 9 tahun, hingga suaminya mulai akrab dekat kembali dengan mantan istrinya. Kembali dekat dengan mantan istri, apalagi ibu dari anak-anaknya wajar. Tapi mengabaikan yang hidup bersama dia selama 9 tahun, mengisi kekosongan hatinya, mendampinginya,
dengan sendirinya ini merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan rahmat di hati seseorang. Apabila ada rahmat di hati seseorang, tidak mungkin orang akan melakukan perbuatan seperti ini. Oleh karena itu kembali pada yang tua. Kemudian berkumpul kembali bersama anak-anaknya. Itu merupakan hal yang wajar. Asal menikah dengan cara baik-baik. Tapi jangan lupakan wanita yang mengisi hati kita selama 9 tahun. Pada saat kita ditinggalkan istri, pada saat kita berpisah atau kecewa terhadap istri kita, wanita ini walaupun seorang janda, memiliki 2 orang anak, tapi yang mengisi menjadi penghibur dan pelipur laranya. Artinya dia punya jasa dan andil. Lihat contoh Nabi kita Muhammad SAW, sebagian besar istrinya janda, bahkan bukan janda yang muda, yang tua. Tapi Rasulullah perlakukan mereka dengan mulia. Dan tidak ada seorang laki-laki yang memperlakukan istrinya dengan mulia, kecuali Allah akan muliakan dirinya. Dan tidak memperlakukan istrinya dengan hina, kecuali Allah akan hinakan dirinya. Oleh karena itu saya ingatkan kepada suami ya, yang alhamdulillah rujuk kembali bersama istrinya, berkumpul bersama anaknya. Jangan lupakan wanita nih yang selalu mendampingi dirinya, yang dalam keadaan melas, mulai sakit-sakitan, karena dia merasakan kehilangan setelah tadinya menemukan betul-betul pegangan dirinya. Setelah menemukan cahaya dalam rumahnya, dia merasakan dalam sekejap ternyata dia berada dalam suasana gelap gulita. Kalau keadaan ini terjadi pada suami sebagai contoh, bagaimana perasaannya? Apa yang dirasakan oleh si wanita? Kita bisa membayangkan bagaimana penderitaannya. Jadi jangan bapak yang sudah kembali sama yang tua, ibu anak-anak merupakan wanita ini yang lemah, yang kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggugat bapak di hari kemudian nanti. Islam memerintahkan kita untuk selalu bersikap adil, baik pada istri kita, baik pada anak-anak kita, begitu juga pada orang-orang di sekeliling kita. Sampai dalam satu riwayat yang diriwayatkan dari Ahlul Bait, innallaha yuhibbu an ta'dilu baina auladikum hatta fit takbir. Allah suka kalian berlaku adil pada anak kalian sampai dalam kecupan. Yang diberikan pada satu juga diberikan pada yang lain. Karena sikap adil pada anak-anak membuat mereka hidup rukun. Tapi memperlakukan anak dengan cara yang tidak adil akan menimbulkan kebencian, permusuhan. Begitu juga di antara istri. Laki-laki banyak yang beristri 4 bisa hidup harmoni karena sikapnya adil pada istri-istrinya. Tapi kalau seorang laki-laki mengabaikan hak-hak istrinya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghukum dirinya dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhir. Oleh karena itu kepada bapak, perlakukan istri bapak dengan mulia. Bapak bisa kembali kepada mantan istri, untuk juga membuat anak-anak bisa merasakan betul-betul kenyamanan karena bapak ibu mereka bersama-sama. Tapi wanita yang selama ini mendampingi bapak selama 9 tahun, dia punya hak, bukan hanya sekedar materi, bukan hanya nafkah secara finansial, tapi dibutuhkan kehangatan. Apalagi mulai seorang wanita merangkak pada usia tua. Laki-laki pun demikian, begitu dia mulai berusia tua, berat baginya ditinggalkan oleh pasangannya. Baik ditinggalkan pergi, ya, jauh dalam perjalanan, atau ditinggalkan wafat oleh istrinya. Jadi mari bersama-sama syukuri nikmat Allah. Dan ingat semua perbuatan kita kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga Allah mengatakan, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Wanita kalian adalah ladang-ladang kalian. Wanita kalian ladang-ladang kalian. Gauli mereka dengan cara yang kalian suka. Sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa qaddimu li anfusikum. Lakukan pendahuluan-pendahuluan yang menyenangkan, membahagiakan, melembutkan hatinya.
Kemudian bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sampaikan kabar gembira bagi orang yang beriman. Di dunia dia akan mendapatkan rahmat kemurahan dari Allah. Di hari akhirat pun demikian. Dan Nabi ingatkan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmati kasih yang di bumi, niscaya yang di langit akan mengasihi menyayangi kalian. Man la yarham la yurham. Yang tidak memiliki rasa rahmat dijauhkan dari rahmat Allah. Satu hari seorang laki-laki datang kepada Sayyidina Umar. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya ingin menceraikan istri saya. Sayyidina Umar tanya, walima, kenapa? Dijawab oleh suaminya, lam a'ud uhibbuha, saya sudah gak demen lagi sama dia. Sudah gak secantik dulu, gak menarik seperti dulu. Dijawab oleh beliau, fa'ainar rahmah, di mana rasa rahmat? Di mana rasa rahmat? Wanita ini mempersembahkan kecantikannya, tubuhnya, rahimnya untuk anak-anaknya. Begitu dia mulai layu, diabaikan, ditinggalkan. Fa'ainar rahmah, di mana rasa rahmat? Kalau kita ingat kebaikan dari pasangan kita, insya Allah kita akan bisa menghargai mereka. Oleh karena itu saya ingatkan kepada ibu-ibu, kepada kaum wanita, jangan Anda beranggapan kecantikan itu menjadi pengikat. Tidak. Karena kalau kecantikan dengan kesombongan akan membuat hati laki-laki jauh. Bukan juga harta, bukan juga nasab, bukan kedudukan. Tapi sikap yang baik, mulia, dan lemah lembut dalam melayani suami. Ini yang membuat suami, walaupun berjuta-juta bunga indah, ya, berlalu di hadapannya, hatinya akan betul-betul selalu terkenang, teringat pada sang kekasih yang menanti di rumah. Tapi begitu Anda bersikap kasar, mencampakkan, meremehkan, menyakiti perasaan suami, maka hatinya akan tega untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan hati istrinya. Wallahu a'lam. Hal semacam ini terjadi sebagai pihak wanita tadi, kalau menurut Ustadz Abu Bakar Baraja, bagaimana membekali hati, perasaan, dan diri agar semuanya bisa berjalan baik, ya? Mari kita simak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah telah memberikan rahmatnya kepada seluruh makhluknya. Allah memberikan rahmatnya yang tidak akan pernah putus-putus. Allah mencurahkan rahmatnya kepada mereka semuanya. Mereka menginginkan atau tidak menginginkan, tetap Allah berikan. Tinggal kita mau ambil atau tidak mau mengambilnya. Rahmatnya Allah bertaburan. Tinggal kita mau mengambil atau tidak mau mengambil. Di saat itulah bagaimana kita berinteraksi sesama manusia. Di situ ada rahmatnya Allah. Ketika kita berinteraksi tanpa mengikuti rahmatnya Allah, maka interaksi itulah menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Ketidakmenyenangkan itu dikarenakan kita lari. Kita senang melari-lari kemana-mana. Ketika seorang berpasangan, suami istri, terjadi berinteraksi, namun di situ tergeser sedikit rahmatnya Allah, maka ketidaknyamanan di situ. Ketidaknyamanan itulah yang membuat salah satunya akan berusaha menghindar. Oleh karena itu, bagaimana agar supaya interaksi suami istri tersebut bisa benar-benar terus langgeng? Hadirkan rahmatnya Allah. Teruskan, ikatkan ketika bersama dengan suami istri, bersamalah dengan rahmatnya Allah. Tanpa kita menghindar. Ketika kita bersama dengan suami istri, ketika menghindar sedikit, interaksi kita akan semu. Interaksi kita akan gelisah. Interaksi kita akan hambar. Oleh karena itu, teruskan rahmat Allah. Jangan kita putus-putuskan. Di mana itu? Ketika kita bersama berinteraksi, di situ kebaikan. Yang dilihat adalah kebaikannya. Yang diperhatikan adalah kebaikannya. Jadi ketika kita mau melihat kebaikan di situ, ada rahmat.
Tapi ketika kita melihat yang tidak menyenangkan, saya yakin rahmat itu akan menghindar. Oleh karena itu, teruskan melihat kebaikan, maka interaksi itu akan mengikat. Ketika kita sedikit-sedikit melihat sesuatu yang kita nggak sukai, maka yang terjadi adalah interaksi kita hambar. Oleh karena itu, kembali lagi, rahmatnya Allah. Teruskan bersama dengan rahmatnya Allah. Di situ ikatan kita akan terus meningkat. Kasus yang kita hadapi, masing-masing mempunyai anak, masing-masing punya anak. Interaksi kedua itulah yang harus dibina. Suami istri, yang satu sudah punya anak, yang satu sudah punya anak yang lain, janda dan duda, di saat itu bertemu, dia adalah suatu interaksi yang sangat baik. Keduanya saling membutuhkan tentunya. Keduanya saling mendapatkan tentunya pada saat itu. Apa yang terjadi kok bisa bergeser? Apa yang terjadi tiba-tiba keasikan itu lepas? Ini yang harus diperhatikan. Ketika kita sedang asik-asiknya, tiba-tiba lepas. Di situ kita lihat, apakah ketika kita asik-asiknya, kita lupa sama Allah? Apakah kita lagi asik-asiknya tersebut, kita lupa sama diri kita? Sehingga teman kita yang berasik bersama dengan kita lupakan juga. Karena kita sendiri lupa dengan diri kita. Bagaimana kalau kita bisa lupa lagi asik-asiknya? Ya, karena kita sibuk dengan keasikannya. Kita sibuk dengan kehidupan itu, tidak memperhatikan apa yang terjadi dalam diri kita. Apa yang bisa kita dapatkan. Kesenangan apa yang membuat kita senang. Kadang-kadang kita senang, kita lupa sama diri kita. Kita senang, kadang-kadang kita mengabaikan semua untuk diri kita. Apa misalnya kurang tidur, misalnya pergi ke sana, pergi ke sini. Kalau seorang istri karena sudah lagi asik senang, diberikan kesempatan, diberikan materi dengan enak, pergi sana, pergi sini. Apalagi sekarang yang namanya hijrah, lagi asik-asik hijrah, pengajian sana, pengajian sini. Seorang istri yang pengajian sana, pengajian sini, sana sibuk. Di mana rahmatnya bersama suami? Dia sibuk bersama rahmatnya sendiri, tidak membawa suaminya. Ini berpengaruh. Ini juga berpengaruh. Bukan hanya seorang janda dan duda yang bertemu, kemudian si janda sibuk atau si dudanya juga sibuk sehingga lepas. Tidak. Sepasang yang baru menikah pun sama. Ketika lagi asik-asiknya, terus menghindar dari rahmatnya Allah, pasti akan terjadi gesekan. Oleh karena itu, kembali kepada rahmatnya Allah. Di saat itu, kita tidak akan pernah merasa kecewa, kita tidak akan pernah merasa kesal, kita tidak akan pernah merasakan sesuatu yang gak enak. Apa yang terjadi? Karena ketika kita berinteraksi, kita bersama dengan siapapun, kita berada dimanapun, yang kita perhatikan adalah yang baik, yang menyenangkan, yang membuat hati kita bahagia, yang membuat hati kita tenang. Tapi kalau yang kita perhatikan yang gak enak, yang gak menyenangkan, kejadian yang kita melihat, kejadian di jalan, orang melakukan hal yang tidak baik, kita sibuk mikirkan. Pikiran kita ke sana kemari, melihat orang punya mobil bagus, pikiran kita bingung. Orang punya baju bagus, bingung. Tetangga lewat kelihatan, dia pakai apa lagi. Pikiran kita ke sana, itu namanya kita nggak pernah memperhatikan diri kita. Begitu juga kepada suami. Yang kita perhatikan, suami orang lain, suami kita mana yang kita lihat. Akhirnya kita nggak pernah melihat apa suami kita, bagaimana suami kita. Nah kita perhatikan, dia begitu, kenapa suami saya tidak mau begitu? Itu kan terjadi.
Materi banyak kita diberikan. Ketika kita hanya merasakan materi tersebut, tidak ada unsur di dalam diri kita kepada rahmatnya Allah materi. Kita tidak bersyukur, kita tidak menikmati yang kita dapatkan, malah merasakan kesombongan. Di saat itu kita akan lari kemana-mana, kita nggak akan bertemu kembali dengan diri kita. Ketika sudah jauh, ketika sudah lepas, baru kita kaget, mana suamiku? Ketika sudah jauh, baru dia kaget, mana suamiku? Di saat itulah, bisa saja sang suami karena kebingungan dirinya, karena ketidaktahuan dirinya, ketidakmengertian dirinya, terus distimulasi sama anaknya. Dorongan itu bingung. Kebingungan inilah karena dia tidak mendekatkan diri. Dia tidak melihat apa yang benar. Tidak memperhatikan mana yang seharusnya. Dia bisa ke sana, bisa ke sini. Kalau dia memahaminya. Namun, dia asik dengan apa yang dia lakukan. Rahmatnya Allah. Mungkin saja beberapa saat kemudian dia kebingungan lagi, dia akan datang lagi atau mencari yang lain karena dia tidak pernah mendapatkan rahmatnya Allah, karena dia tidak melihatnya, dia tidak mau mengambilnya. Kalau dia mengambilnya, yakinkan bahwa dia akan lebih tenang, ke sana kemari akan dapat dengan ketenangan. Oleh karena itu, kembali interaksi dalam keluarga, interaksi dalam bersahabat, interaksi dalam manapun, perhatikan rahmatnya Allah. Di saat itu ada rahmatnya Allah, di situ kita merasakan senang. Oleh karena itu, jangan jauh, jangan lari dari rahmatnya Allah. Kalau kita jauh dari rahmatnya Allah, maka pada saat itu kita tidak akan pernah bisa merasakan apa-apa. Kembali kepada rahmatnya Allah. Kembali kepada apa yang Allah berikan. Karena Allah tidak akan pernah mensia-siakan hambanya. Karena rahmatnya Allah untuk semuanya, bukan untuk diri kita saja. Untuk siapa saja yang mau. Yang tidak mau, nggak dapat. Insya Allah seperti itu. Terima kasih. Menghadirkan rahmat Allah luar biasa. Yang jadi permasalahan ibu ini adalah bagaimana caranya menghilangkan kepedihan menjadi istri yang diabaikan. Harus bagaimana untuk dapat meraih pedulinya dan perhatiannya. Sementara sekarang saya sakit-sakitan. Mohon tipsnya dong. Iya. Di antara yang membuat hati tenang, bahagia, wajah bercahaya, memberikan kelembutan adalah Al-Quran. Al-Quran. Quran ini betul-betul akan membuat kehidupan kita tumbuh dalam suasana yang amat indah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Profesor Dr. Karlina ya, ketika melakukan uji coba pembuktian bagaimana Al-Quran ketika diperdengarkan pada tumbuh-tumbuhan, ternyata dia tumbuh dengan semarak dan segar serta cepat. Lalu dia uji coba melalui apa? Melalui lagu rock, ternyata nggak tumbuh sama sekali. Menggunakan lagu dangdut juga perannya amat kecil, tapi begitu mendengarkan musik klasik suasananya lebih baik. Jadi ternyata tumbuh-tumbuhan alam ini sebetulnya apa? Memiliki kecerdasan dan semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ibu ingin wajah ibu bercahaya, melahirkan pesona yang mampu untuk menerobos ya, hati yang keras ya, katakan yang mengeras, Al-Quran. Baca Al-Quran, kemudian berselawat pada Rasulullah SAW, kemudian berdoa pada Allah. Ya Allah, lembutkan hati suamiku. Buat aku ini menjadi apa? Menjadi hiasan dan cahaya dalam hatinya. Apa yang ibu minta?
dari keluhan ibu. Kalau ibu panjatkan kepada Allah dengan hati khusyuk, membaca ayat-ayat Allah, firman yang Allah turunkan, kalau ibu hargai, ibu muliakan, ibu akan dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Kami turunkan dari Al-Qur'an yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman. Ibu boleh coba ibu baca sehari, 2 hari, ibu jangan larut dalam sedih, membuat ibu tak berdaya, membuat muka ibu menjadi gelap. Tubuh ibu akhirnya menjadi layu. Coba ibu baca Al-Quran dengan penuh gairah, mengharapkan rahmat Allah. Ibu resapi ayat-ayatnya, berselawat pada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan terangi hati ibu. Insya Allah ibu tidak akan lagi merasa kehilangan. Suami di saat memandang ibu, memandangnya dengan penuh rahmat dan kerinduan, tanpa mengabaikan kewajiban dia pada yang tua. Dan ibu jangan terbakar juga oleh cemburu terhadap yang tua. Sekarang suami kembali pada istrinya atau mantan istrinya. Asal mereka menikah, bukan berkumpul tanpa pernikahan. Juga akan membuat anak-anaknya bisa lebih nyaman, lebih berbakti menghargai orang tuanya. Dan ibu harus tahu bahwa hati kita ini betul-betul luas untuk apa? Untuk berisikan cinta. Dan tidak saling berbenturan satu dengan lainnya. Cinta pada ayah beda, cinta pada ibu, cinta pada suami, cinta pada istri, cinta pada anak-anak. Cinta ini betul-betul akan membuat hidup menjadi indah, menarik, menawan, dan terang benderang. Jadi usahakan ibu berusaha untuk keluar dari perasaan ibu yang memenjarakan ibu. Coba ibu menerobos semua ini dengan membaca ayat-ayat Allah, berselawat pada Rasulnya sambil bertasbih. Insya Allah begitu suami memandang ibu akan terpukau, terpesona. Kemana dia pergi, dia akan selalu terbayang-bayang pada ibu. Adapun perceraian, letakkan dia pada urutan yang 1.000.000. Kecuali kalau dia melakukan tindakan-tindakan kekerasan, tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Tapi kalau tidak, keberadaan suami itu walaupun katakan jauh, ibu masih memiliki pelabuhan. Tinggal ibu perbaiki. Bagaimana suami ibu ya bisa betul-betul menjalankan kewajibannya, tidak lupa pada ibu, tidak mabuk kepayang oleh mantan istrinya hingga melupakan ibu. Yang penuh kecintaan mendampingi ibu selama 9 tahun. Insya Allah kebahagiaan ibu kembali. Begitu pula cahaya rumah tangga ibu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan apa yang ibu rasakan dari penderitaan sebagai penghapus dosa. Juga peringatan, mungkin ada hal-hal yang kurang yang selama ini ibu ya, tidak laksanakan, seperti kewajiban ibu dengan Allah. Kewajiban ibu mungkin dengan orang tua. Atau ibu mungkin ada hal-hal yang kurang baik terhadap suami. Coba ibu perbaiki sambil membaca istighfar. Insya Allah ibu akan menjadi wanita syurgawi di dunia, wanita syurgawi juga di hari kemudian nanti. Wallahu a'lam. Jadi kalau ini kita cernas dengan hati yang betul-betul dibeningkan, bahwa ternyata ayat-ayat suci Quran dapat membeningkan bukan hanya hati tapi juga wajah. Terus kita masih ada waktu, kira-kira apa saran Pak Abu Bakar kalau kita sudah coba itu semua untuk lebih menguatkan semangat tidak menyerah kalah karena luka yang nggak jelas? Ada yang bisa ditambahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu yang retak kita tambal. Sesuatu yang tidak menyenangkan, ciptakan menyenangkan. Sesuatu yang di dalam diri kita yang kita tidak tahu apa yang terjadi karena sesuatu itu gelisah, nggak enak, nggak nyaman, kembali pada diri kita. Perbaiki diri kita. Apa yang kita lalai, yuk ingat kembali. Apa yang kita sudah tidak lakukan lagi, kebaikan-kebaikan itu lakukan lagi. Karena kesibukan kita,
karena kebingungan kita, karena ketidaktahuan kita, karena kekesalan kita, karena bencinya kita, karena cemburunya diri kita. Yuk kembali, hilangkan semua, hapus semuanya, perbaiki diri kita. Lunakan hati kita ketika kita cemburu, lunakan hati kita agar supaya kita berada di dalam diri kita. Kalau kita bersama dengan diri kita, kita membaca Quran bersama dengan diri kita dan Allah, insya Allah wajah kita, daya tarik kita lebih dari yang lainnya. Oleh karena itu kembali pada diri kita, perbaiki diri kita. Kata-kata memperbaiki itu apa yang kurang. Ketika kita merasa kurang, kita tingkatkan. Apa yang kita lupa, yuk kita ingat kembali. Ketika kita benar-benar mampu memperbaiki, perjalanan kita akan lancar. Jalan tol itu kalau rusak, jalannya terlambat, terhambat, macet banyak di belakang. Tapi kalau jalan tolnya mulus, diperbaiki, maka jalannya itu akan langsung langgeng. Begitu juga diri kita, tubuh kita, pikiran kita, kesehatan kita, perbaiki. Dengan apa? Perhatikan. Perhatikan makan kita, perhatikan tidur kita, perhatikan apa yang kita sudah katakan. Apa yang sudah kita katakan itu kita perhatikan. Kadang kita mengatakan sesuatu, bicara sesuatu, kita lupa. Kalau ditegur, tadi kamu ngomong seperti itu ya? Hah? Masa sih? Karena yang kita bicarakan tidak ada, ingat pada Allah. Ketika kita berkata karena kita ingat pada Allah, insya Allah kata-kata kita tidak ada yang menyakitkan orang lain. Oleh karena itu, kembali pada diri kita. Kembali kepada diri kita, perbaiki kita. Sakit hati kita melihat seseorang kembali kepada istrinya, atau suami kita kembali kepada istrinya, atau suami kita menikah lagi. Lunakan hati kita. Yakinkan mana yang terbaik. Ambil sesuatu yang terbaik. Seperti tadi dikatakan oleh Ustadz Husain, jangan berpikir bercerai, jangan berpikir ingin berpisah. Karena ketika kita berpikir berpisah, hati kita berantakan. Karena pikiran kita kalau sudah berpikir, saya mau berpisah, karena suami saya seperti ini, karena suami saya suka ngeliatin perempuan lagi jalan bareng sama saya, ada perempuan yang lain, dia suka memperhatikan perempuan itu. Saya kesel, kenapa bukan saya yang diperhatiin? Ya karena suaminya ngelihat istrinya bosan. Menarik. Kembali kepada diri kita, perbaiki diri kita, maka di saat itu akan dilihat terus sama suami. Perbaikin kata-katanya. Perbaikin sikap. Ketika kita mampu memperbaiki sikap kita kepada siapapun, seluruh makhluk Allah akan menghargai sikap kita. Kalau kita mau memperbaiki. Kembali dengan kata-kata, perbaiki diri kita. Kembali. Apa yang membuat diri kita lupa? Ingat. Kita ingat kembali. Perhatikan diri kita. Makanan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, kata-kata kita, perilaku kita. Perhatikan. Ketika kita benar-benar memperhatikannya, insya Allah itu akan terjaga. Kalau kita sudah bisa menjaga diri kita, yakinkan Allah dan malaikatnya akan menjaga diri kita. Ikuti tuntunan ya Rasulullah. Bagaimana kata-katanya, perbuatannya, sikapnya, jalannya. Ketika Rasulullah berjalan, semua memperhatikan. Bukan karena pengen kepo, kenapa tuh kenapa? Bukan. Karena melihat keindahannya, melihat cahayanya, melihat sesuatu yang luar biasa. Tidak bisa diukir dengan kata-kata. Oleh karena itu, kalau kita kembali kepada diri kita, kita ingat, kita yakinkan bahwa rahmat Allah bersama dengan diri kita.
Yakinkan ketika kita jalan banyak orang yang suka melihatnya. Tapi bukan yang jahat. Yang jahat akan lari. Dia melihat orang-orang berniat yang nggak baik. Kalau diri kita baik, diri kita kembali pada diri kita. Ketika kita jalan, ada orang yang berniat untuk tidak baik. Hatinya berubah. Keinginan untuk melakukan hal-hal yang nggak baik, ingin bercemooh, berubah. Yakinkan. Diri kita baik, yang datang kepada kita adalah kebaikan. Insya Allah. Terima kasih. Jadi diri kita baik, yang datang pada kita kebaikan, biarpun sikap dia atau siapapun seperti yang kita simak ini sangat mengecewakan dan segalanya, tetap deh ada Allah yang penuh perhatian pada semua kebutuhan kita. Tetapi semudah itukah ketika luka, sakit, diabaikan dan segala macam itu terus saja meskipun sudah berusaha? Tetapi menyimak apa yang disampaikan Ustadz Hussein dan Ustadz Abu Bakar, kayaknya memperbaiki diri memang adalah hal yang tidak bisa kita nafikan. Dan kita akan simak lagi tambahannya, silakan. Hanya berapa saat. Yang perlu saya ingatkan pada ibu, jangan ibu menghembuskan hembusan-hembusan yang menunjukkan bahwa ibu seolah-olah menganjurkan suami untuk tidak berbaikan dengan mantannya. Ini akan membuat hati suami nanti memandang hati ibu tidak mulia. Jadi sebagaimana ibu seorang janda mengharapkan ada seorang suami, saya yakin ibunya anak-anak, suami juga mengharapkan hal yang sama. Mungkin dulu pernah berbuat kesalahan mengecewakan suami, tapi yang membuat suami semakin menghargai ibu berikan nasihat kembali sama dia. Juga rawat anak-anak dengan baik, membuat nanti insya Allah suami ibu akan lebih cinta pada ibu. Yang penting kamu kembali pada istri kamu, tapi jangan lupakan saya. Jangan kamu memperbaiki di sana, melukai yang di sini. Saya harapkan kamu bisa menjaga betul-betul kedua-duanya. Insya Allah mudah-mudahan ibu akan mendapatkan tempat yang mulia di hati suami. Bukan kecantikan yang membuat ibu memiliki tempat. Bukan pesona jasmani, tapi pesona jiwani, akhlak pengertian luhur itu yang akan membuat hati seorang suami tertawa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apalagi kalau kita bersedia bersahabat dengan ibunya anak-anak di seberang sana ya. Wow. Mari kita rawat semuanya. Keren banget. Sekali lagi, kalau Al-Quran dapat menyuburkan tumbuh-tumbuhan, dapat memberikan rasa nyaman, bersahabat dengan Al-Quran itu sungguh sangat luar biasa, menjadi keseharian kita bersamanya. Dan bersalawat tidak lupa juga seperti yang Ustadz Hussein bilang, insya Allah ya Allah, lembutkanlah hati suami kami. Mudah-mudahan ke depan insya Allah siapapun yang mengalami kesulitan akan bisa memanjangkan 5 huruf tadi ya, sabar. Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar, terima kasih sekali. Juga ikhwan akhwat dimanapun berada, mari kita rawat, mari kita hidup dengan limpahan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.